Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Suciati, Pendidikan Geografi kelas A, akan menyampaikan presentasi tentang kajian tentang empirik pendidikan dalam latar peristiwa. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Amin Budiamin dan kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan presentasi saya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang rasionalnya dulu. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Pemahaman peranan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan sangat penting dalam upaya membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Baik, kita lanjutkan. Masyarakat yang hidup di pedalaman tentunya berbeda kualitas pendidikannya jika dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Nah, tentunya dari segi fasilitas, sarana dan prasarana akan mempengaruhi pendidikan masyarakat. Pada beberapa daerah, minat bersekolah sangatlah kurang karena dinilai tidak menghasilkan uang. Tidak mengherankan pada masyarakat tradisional yang lebih mengedepankan adat serta budaya leluhur seperti yang terjadi pada masyarakat pedalaman, anak usia sekolah lebih diajarkan untuk berburu dan membantu orang tua di ladang. Jadi, pada masyarakat zaman dahulu, zaman tradisional, pendidikan itu dianggap tidak penting. Pendidikan formal itu tidak ada nilainya, gitu ya. Baik. Nah, di sini pendidikan pada masyarakat berdasarkan perkembangannya ada 3. Yang pertama, pendidikan pada masyarakat tradisional, pendidikan pada masyarakat modern, pendidikan pada masyarakat era globalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ciri-cirinya dan bagaimana untuk solusi dari pendidikan di setiap zamannya. Nah, kita mulai yang pertama, pendidikan pada masyarakat tradisional. Nah, arti dari masyarakat tradisional itu apa sih? Nah, di sini ada pengertiannya yang bisa kita lihat. Nah, masyarakat tradisional sering diartikan sebagai masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Ada beberapa masyarakat yang termasuk ke dalam kriteria masyarakat tradisional. Nah, ini ya. Jadi ada 3 golongan yang disebut sebagai masyarakat tradisional. Yang pertama, masyarakat pada zaman dahulu. Nah, itu disebut sebagai masyarakat tradisional. Kemudian ada masyarakat pedalaman, pelosok ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam masyarakat tradisional. Dan di sini ada masyarakat kota yang tidak mempunyai orientasi budaya peradaban masa kini. Oke, nanti kita akan lihat ciri-cirinya seperti apa satu persatu. Nah, kita awali dari sejarah pendidikan masyarakat tradisional. Sejarah pendidikan masyarakat tradisional di Indonesia dimulai pada masa kerajaan. Nah, mungkin kita sudah banyak membaca sejarah tentang masyarakat tradisional mulai dari SD seperti apa kerajaan-kerajaan Indonesia. Nah, kemudian pendidikan diselenggarakan untuk mengajar anak-anak keluarga bangsawan agar mereka siap meneruskan tugas dan tanggung jawab sebagai penerus tahta kerajaan. Nah, jadi di sini pendidikan itu diwajibkan bagi anak-anak bangsawan. Nah, jadi
yang diwajibkan itu hanya kalangan-kalangan kelas atas saja gitu ya. Nah, sementara untuk kelas menengah hingga kelas bawahnya pendidikan ini belum diwajibkan. Sementara pada zaman kolonial Belanda banyak hal yang menjadi penyebab ketertinggalan di bidang pendidikan. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa zaman dahulu itu kita dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda, ya karena ini gitu ya. Kewajiban pendidikan itu hanya untuk sebatas kaum-kaum kalangan kelas atas saja, sementara untuk kalangan kelas menengah hingga kelas bawahnya belum diwajibkan. Lalu pendidikan hanya terbatas untuk orang-orang yang memiliki golongan ekonomi atas, terutama pegawai pemerintahan Belanda, kaum bangsawan, dan diutamakan untuk kaum laki-laki. Nah, ini ya. Jadi perempuan itu tidak wajib, bahkan ya tidak perlu gitu ya untuk mengenyam pendidikan. Nah, jadi mungkin kita pernah mendengar istilah kalau perempuan tidak usahlah sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu pendidikan yang bagus, yang penting bisa masak, yang penting bisa mengurus rumah, nah itu sudah cukup gitu kan. Nah, itu pemikiran yang tradisional. Nah, lalu di sini pada zaman Raden Ajeng Kartini muncul ada dobrakan adat tradisi yang kuno. Ia berkeinginan bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, agama maupun status sosial ekonomi. Nah, di sini Raden Ajeng Kartini ini mungkin menjadi pelopor para wanita ya. Yang tadinya pendidikan itu tidak penting bagi wanita. Nah, Raden Ajeng Kartini ini mengajak para wanita untuk mengenyam pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Nah, selanjutnya di Indonesia masyarakat pada zaman dahulu atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil pada saat ini juga sering disebut masyarakat tradisional. Karena pada zaman itu mereka masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Pengetahuan yang mereka miliki kurang terspesialisasi dan sedikit keterampilan sehingga membuat anak-anak memperoleh warisan budaya dengan mengamati dan meniru orang dewasa dalam berbagai kegiatan seperti upacara, berburu, pertanian, dan panen. Nah, jadi di sini masyarakat zaman dahulu itu belum tahu keterampilan yang spesifiknya seperti apa sih. Nah, mungkin kalau misalnya kita misalnya saat ini gitu ya di era modern seperti ini kita mempunyai skill dalam bidang pendidikan geografi gitu ya. Nah, di dalam pendidikan geografi itu ada spesifikasinya lagi. Apakah kita ahli di dalam geografi fisik, dalam geografi pemetaan ataupun dalam geografi sosial gitu ya. Nah, tapi zaman dahulu zaman tradisional tidak ada yang namanya spesifikasi pengetahuan seperti itu ya. Jadi mereka hanya taunya melalui meniru, melihat dan merasakan. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan zaman dahulu. Kita lanjutkan, kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam sosial sekitarnya tanpa menerima pengaruh luar. Nah, jadi itu ya hasil kebudayaan masyarakat tradisional. Mereka menutup rapat-rapat dari pengaruh luar gitu ya. Jadi ya udah yang mereka rasakan, yang mereka lihat dari lingkungan sekitarnya menghasilkan kebudayaan tersebut. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 dan 3. Nah, dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara, daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Nah, jadi ini tidak usah khawatir bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman terpencil. Nah, di sini sudah ada undang-undangnya tentang pendidikan nasional pasal 5 ayat 1 dan 3 ya. Jadi di sini pemerintah berhak mengupayakan pendidikan untuk di daerah terpencil. Nah, mungkin di sini banyak sekali
program-program yang mengusahakan agar masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan pendidikan yang layak, misalnya seperti SM3T, kemudian Indonesia Mengajar, atau misalnya dengan peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, seperti itu. Nah, masyarakat kota yang tidak mempunyai orientasi budaya peradaban masa kini, itu juga disebut sebagai masyarakat tradisional. Kenapa? Karena seluruh masyarakat kota seharusnya sudah mendapatkan secara merata dan mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai. Namun pada kenyataannya tidak seluruh masyarakat kota dapat merasakan hal tersebut. Terdapat beberapa sekolah yang menempatkan guru sebagai satu-satunya pelaku pendidikan. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat, kalau kita analisis, eh, tidak hanya di daerah pelosok saja, gitu ya, masyarakat mendapatkan pendidikan yang kurang layak, tapi di kota pun ternyata masih ada gitu ya beberapa wilayah yang dikatakan secara geografisnya tidak terpencil, namun secara sosiologisnya mungkin itu disebut dengan masyarakat tradisional. Nah, karena ini gitu ya menempatkan guru sebagai satu-satunya pelaku pendidikan gitu ya. Nah, kemudian masih berlakunya hukuman fisik sebagai tindakan yang diambil guru untuk membuat anak hormat dan untuk menghukum jika ada kesalahan yang diperbuat siswa ya. Nah, jadi kalau orang zaman dulu, orang tradisional gitu ya, masih memberlakukan hukuman fisik gitu ya kepada siswa-siswanya yang melakukan kesalahan-kesalahan di sekolah ya. Nah, di sini ada ciri-ciri pendidikan tradisional secara umum menurut Kiptiah 2013. Yang pertama, guru memikul tanggung jawab pengajaran ya. Jadi menurut era tradisional ini ya sepenuhnya pendidikan itu ya udah tugas guru gitu ya. Sementara untuk di lingkungan sekitarnya ataupun di keluarganya tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kelas guru menjadi satu-satunya pelaku pendidikan ya. Nah, jadi memang menekankan mengandalkan guru aja yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Kemudian pembelajaran berpegang pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, di sini pada era tradisional guru itu hanya mengandalkan satu sumber saja mungkin ya. Nah, kalau sekarang gitu ya di era modern, di era milenial, kita banyak mendapatkan suplemen-suplemen sumber ajar ya. Kemudian tatanan bangku berurut dan masih diberlakukan hukuman fisik bagi murid yang tidak taat. Nah, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Baik, kita lanjutkan pendidikan dalam masyarakat modern. Nah, ini ya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang menempatkan mesin dan teknologi pada posisi yang sangat penting dalam kehidupannya sehingga mempengaruhi ritme kehidupan dan norma-norma. Nah, jadi di sini ciri dari masyarakat modern itu adalah dengan munculnya teknologi atau mesin-mesin baru gitu ya yang dilibatkan dalam pendidikan. Oke. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dan peradaban dunia masa kini. Nah, jadi di sini masyarakatnya mulai melihat pendidikan untuk jangka panjang. Pendidikan untuk kedepannya itu untuk apa? Nah, jadi masyarakatnya sudah berpikir ke sana. Ciri-ciri masyarakat modern di sini menurut Parson dan dalam Pambudi 2011. Nah, masyarakat modern cenderung bersikap netral, bahkan menuju sikap tidak memperhatikan atau tidak peduli dan juga lebih mementingkan diri sendiri. Nah, mungkin di sini salah satu ciri masyarakat modern ya ini dampak negatifnya gitu ya. Jadi munculnya egoisme gitu ya. Kemudian masyarakat modern pula suka mengejar prestasi serta cenderung berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu ya.
Nah, jadi kalau misalnya masyarakat modern itu mereka sudah mulai berani untuk berpendapat, berani untuk mengkritik, berkomentar tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tekanan gitu ya. Berbeda dengan orang-orang tradisional. Kalau orang-orang tradisional itu mereka takut untuk mengeluarkan pendapat gitu ya. Nah, mungkin kita banyak cerita-cerita zaman dahulu betapa sulitnya untuk mengemukakan suara, mengeluarkan aspirasi kita sendiri. Nah, kemudian masyarakat modern berusaha agar mereka mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan berusaha agar mereka selalu mengikuti perkembangan iptek ya. Nah, jadi ada teknologi yang terbaru apa? Nah, masyarakat modern ini lebih mengikuti gitu ya. Jadi memfollow keupdatean teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Ya, jadi dengan kebangkitan atau kemajuan teknologi di bidang pendidikan, maka akan merembet juga, akan mengajak juga kemajuan di bidang lainnya. Bagi negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia, pada umumnya masyarakat modern ini disebut juga sebagai masyarakat perkotaan atau masyarakat kota ya. Nah, jadi di sini ada istilah kota menurut geografis dan ada kota menurut sosiologis ya. Mungkin kalau pengertian kota secara geografis itu ya secara tata letak lokasi absolut dan lokasi relatifnya gitu ya. Nah, kemudian kalau pengertian kota sendiri menurut sosiologis gitu ya, dilihat berdasarkan sisi interaksi sosialnya, berdasarkan peranata sosialnya, dan berdasarkan interaksi sosialnya gitu. Pendidikan pada masyarakat modern umumnya diarahkan untuk mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan ya. Nah, jadi di sini karena masyarakat modern itu sudah mulai bagus, pola pemikirannya sudah mulai melihat masa depan. Nah, jadi di sini harus mampu dengan tantangan-tantangan di depannya seperti apa, harus bisa siap menerima resiko yang seperti apa ke depannya. Pada zaman ini teknologi informasi sudah mulai memegang peran penting untuk dikembangkan dan dikuasai. Kelangsungan pendidikan ini diatur oleh peranata sosial, baik pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh swasta. Masyarakat modern umumnya menikmati pendidikan sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Kemudian, guru bertindak sebagai fasilitator dan peserta didik mengambil dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dituntun untuk lebih aktif di kelas ya. Nah, jadi di sini guru bukan hanya sebatas ceramah saja ya, tapi di sini dijadikan juga sebagai fasilitator gitu ya. Jadi memfasilitasi masyarakat memfasilitasi peserta didik supaya peserta didik itu berkembang dengan sendirinya tanpa perlu disuapi oleh guru. Kemudian proses pembelajaran tidak hanya menggunakan buku teks, melainkan memanfaatkan media pembelajaran yang sekarang sudah mulai pesat ya. Jadi tidak hanya dari buku teks saja, mungkin di sini guru bisa mengajak peserta didiknya untuk belajar di luar kelas gitu ya, dengan berbagai model dan metode pembelajaran ya, dengan berbagai sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Nah, itu ciri-ciri dari pendidikan di era modern. Kemudian anak-anak dalam masyarakat modern cenderung di bawah tekanan yang besar dari orang tua dan gurunya untuk menguasai pelajaran yang telah ditentukan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga berpotensi menimbulkan kelainan mental jika hasil yang akan dicapai terlalu berat dibandingkan dengan kemampuan anak. Nah, mungkin ciri yang terakhir ini adalah ciri negatifnya dari pendidikan di masyarakat tradisional ya. Nah, seperti yang kita tahu di era di era modern ini
Terlalu banyak tuntutan, siswa harus bisa ini, harus bisa itu, sementara, waktu yang disediakan itu sangatlah sedikit. Nah, sehingga di sini bisa menyebabkan stres bagi peserta didik, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu, dampak negatif pendidikan di, era masyarakat modern. Nah, jadi memang dengan adanya teknologi itu bagus, tapi di sisi lain peserta didik akan merasakan, gangguan mental gitu ya. Next. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pendidikan dalam masyarakat era global ya. Nah, kita tahu bahwa era globalisasi adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Sementara manusia global adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu bersaing, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta memiliki jati diri, ya. Jadi bukan berarti masyarakat era global itu masyarakat yang hilang akan Tuhan. Nah, kalau misalnya ada orang yang ateis, mohon maaf ya. Nah, jadi belum dikatakan sebagai masyarakat yang global gitu ya, manusia yang global, karena berdasarkan pengertian dari manusia global itu sendiri ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya memiliki moral gitu ya. Masyarakat pada era global dituntut untuk menguasai dan mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat pada era global biasanya juga disebut dengan masyarakat di abad ke-21 atau yang disebut dengan 21st century. Ada beberapa tuntunan perbaikan dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama, merespon kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Yang kedua, merespon terhadap masyarakat multibudaya dan masyarakat bersatu. Yang ketiga, merespon terhadap masyarakat madani yang matang. Pendidikan pada era global diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tanpa membedakan agama, suku bangsa, jenis kelamin, budaya, maupun sosial ekonomi. Nah, jadi di sini tidak ada lagi alasan bagi seseorang yang tidak mau mengenyam pendidikan. Nah, jadi pendidikan bisa dikenyam melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Bagi yang punya uang maupun tidak punya uang. Bagi kalangan kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Tugas para pendidik dalam hal ini adalah membantu mengkondisikan peserta didik pada sikap, perilaku, dan kepribadian yang benar agar mampu menjadikan agent of modernization bagi dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat, dan siapa saja yang dijumpai tanpa harus membedakan suku, agama, dan ras golongan ya. Jadi kalau misalnya tadi di masyarakat modern kita itu hanya tahu, hanya sadar kalau pendidikan itu penting, harus dikenyam gitu ya. Nah, tapi di era global ini ya kita harus bisa mengkondisikan masyarakat tersebut supaya kepribadiannya benar dan menjadi agen dari modernisasi. Jadi menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan, dan bagi masyarakat gitu ya. Nah, kemudian pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi. Selanjutnya, di sini ada tantangan pendidikan di era global. Nah, tantangannya yang pertama, globalisasi akan dapat berakibat negatif jika digunakan untuk tujuan yang tidak baik, ya. Nah, kita tahu kalau globalisasi itu sangat luas. Jadi artinya akses dari negara lain, dari negara kita itu bisa diakses oleh siapa saja, gitu ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam era globalisasi ini. Globalisasi akan bergantung kepada siapa saja yang menggunakannya
dan untuk keperluan apa serta tujuan kemana ia dipergunakan. Yang ketiga, sistem pendidikan pada era global tersimpan banyak masalah. Kita masih terlibat pada kepentingan politik pendidikan hanya dijadikan sebagai mobilisasi untuk melegalkan serta memperkuat kekuasaan, ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga nih di dalam era globalisasi, ternyata banyak tujuan-tujuan yang terselubung. Misalnya saja ada misalnya satu visi untuk memajukan pendidikan. Nah, tapi di sini diselipkan kepentingan politik, kemudian kepentingan komunitas, kepentingan yang lainnya gitu ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati di era global ini. Kemudian, nah, ada dua hal yang menjadi tantangan terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia menghadapi era globalisasi dunia sekarang. Yang pertama, seringkali peserta didik lebih menguasai teknologi. Nah, ini PR nih bagi para guru, para pengajar, para pendidik. Bagaimana caranya kita bisa menyeimbangi peserta didik yang mungkin jauh lebih melek teknologinya dibandingkan dengan gurunya. Mungkin beberapa ya, nah, tidak semuanya sih. Kemudian masuknya sekolah dan silabus yang diadopsi dari luar negeri. Nah, mungkin ini pro dan kontra ya, masuknya kurikulum atau silabus dari luar negeri ke kita. Nah, jadi kita harus membandingkan dulu yang sekiranya baik yang mana, yang sekiranya sesuai dengan Pancasila dan undang-undang, yang sesuai dengan adat istiadat, oke, kita adopsi. Tapi jika ada silabus yang diadopsi dari luar negeri itu tidak baik, tidak sesuai dengan agama, dengan kebudayaan, dengan norma, dengan adat istiadat, dengan Pancasila dan undang-undang. Nah, ini akan menjadi masalah terbesarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan di dalam era globalisasi ini? Nah, ini strateginya nih. Yang pertama, mengedepankan model perencanaan pendidikan yang berdasarkan pada need assessment dan karakteristik masyarakat ya. Jadi berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan pendidikan yang seperti apa sih? Nah, jadi kita harus merencanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan angan-angan, oh pendidikan yang baik itu misalnya seperti ini deh, seperti itu deh. Nah, bukan seperti itu, tapi harus melihat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan pemberdaya masyarakat. Yang ketiga, fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder, kebutuhan pasar, dan tuntutan teman saing. Ya. Kemudian, pemanfaatan sumber luar outsourcing, memanfaatkan berbagai potensi sumber belajar yang ada, misalnya dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada, serta lembaga-lembaga yang sangat peduli dalam bidang pendidikan. Nah, ini banyak sekali. Lalu, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari lembaga di dalam maupun di luar negeri ya. Nah, misalnya menjalin dalam bidang beasiswa. Nah, sekarang mungkin di Indonesia sudah mulai banyak ya negara kita yang bekerja sama dengan luar negeri dalam bidang pendidikan, misalnya dalam beasiswa ya, banyak sekali misalnya beasiswa dengan Jepang, dengan Jerman ya, ada beasiswa DAAD, kemudian LPDP ya, nah, banyak sekali. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dalam rangka mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Oke, baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi presentasi tentang kajian empiris tentang pendidikan dalam latar peristiwa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.